Tadi diberitakan di dalam permohonan pra peradilan Roy Suryo yang kedua, pihak polisi dan jaksa kompak menolak permohonan pra peradilan Roy Suryo yang kedua itu. Buat saya, penolakan oleh polisi dan jaksa atas permohonan pra peradilan Roy Suryo yang kedua itu adalah sikap yang sangat logis. Baik menurut logika umum, dalam pengertian itu logika yang benar, bukan logika yang sesat penolakan itu. Sekaligus berdasarkan logika hukum, itu sangat berdasar dengan hukum atau oleh hukum. Karena tidak ada, KUHP tidak memberi ruang untuk pra-peradilan yang terkait dengan pokok sangkaan. Pra-peradilan Roy Suryo yang kedua ini, sebagaimana dia akui sendiri, terkait dengan pokok sangkaan. Ya, bahwa dia disangka lalu dia ingin menyangkal itu, ingin mematahkan itu, dan harapannya statusnya sebagai tersangka bisa gugur. Nah, atas sikap atau atas tindakan yang semacam itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, itu karena kebodohan. Saya tidak tahu apakah itu kebodohannya Roy Suryo atau kebodohannya para lawyernya. Ya. Yang kedua, itu mencerminkan alternatifnya ya, mencerminkan sikap atau karakter sebagai pecundang, licik, takut, penakut untuk bertanggung jawab menghadapi persidangan yang pokok dalam persidangan yang sesungguhnya itu. Ya, dia ingin menghindari status sebagai tersangka. Ya. Nah, kalau keputusan atau tindakan melakukan pra peradilan yang kedua itu berdasarkan nasihat-nasihat atau saran-saran dari para lawyernya, maka itu tergolong malpraktek. Tidak bisa lagi digolongkan sebagai kebodohan, tidak boleh lagi digolongkan sebagai kepecundangan, karena itu datang dari lawyer yang adalah ahli hukum, tahu tentang hukum. Tetapi dia memberikan nasihat yang salah, nah itu kesesatan, itu malpraktek. Dalam konteks keprofesionalan sebenarnya ketika klien diberi saran dan nasihat oleh para lawyernya dengan salah, dengan sesat itu yang menyesatkan, itu sebenarnya klien berhak menuntut kembali para lawyernya, para pengacaranya itu. Ya. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, sikap Roy Suryo harus kita baca. Tindakan-tindakan dia mengambil strategi pra peradilan 1, 2, ya itu ada dua kemungkinan terhadap Roy Suryo sendiri. Satu tindakan kebodohan atau kepecundangan, licik, pengecut, dia tidak berani menghadapi persidangan pokok. Ya, dia ingin melalui pra peradilan yang kedua ini kalau bisa sebisa-bisanya dia ingin menggugurkan statusnya sebagai tersangka. Ingat, di pra peradilan yang pertama itu dia sudah mencoba menyisipkan petitumnya, itu juga kalau bisa membatalkan berkas itu. Nah, di situ kan saya sudah melihat ini ada terjadi akal-akalan licik dari dia. Tapi kan saya mengatakan hakim jangan menganggap merecehkan hakim begitu. Hakim kan tidak sebodoh itu, tidak sebodoh yang dia duga. Hakim jeli. Ini permohonan yang konyol ini, dia mau menghindari diri sebagai tersangka, maka ditolak. Yang dikabulkan kan sebagian, yaitu khusus hanya terkait upaya paksa. Dan kalau terkait upaya paksa yang tidak menghormati KUHP, itu benar. Kita semua harus menghargai putusan itu sebagai putusan yang fair dan adil. Nah, yang kedua ini lebih celaka, lebih gawat. Karena dia terang-terangan ingin mematahkan, menggugurkan statusnya dia sebagai tersangka dengan cara melakukan pra peradilan terhadap pokok pasal yang disangkakan ke dia. Itu sekali lagi, kalau itu keputusan melakukan pra peradilan itu datang dari para lawyernya, itu merupakan nasihat sesat, nasihat yang menyesatkan, dan itu malpraktek, tidak bisa lagi ditolerir. Yang seperti itu klien sebenarnya sekali lagi dalam konteks yang profesional bisa dituntut itu para lawyernya. Tapi kalau itu datangnya dari Roy Suryo dan para lawyer tidak memberikan nasihat yang benar, sekali lagi itu merupakan kesalahan. Roy Suryo ngotot mau melakukan itu karena kepecundangannya, ya, karena karakteristik yang licik itu tidak berani bertanggung jawab. Tapi para lawyernya mengiyakan menjalankan itu juga nggak bisa lepas dari tanggung jawab malpraktek. Jadi sebenarnya mereka ini satu komplotan yang sama-sama melakukan malpraktek secara hukum. Ya, nah saya ingin memberi masukan ini kepada masyarakat, jangan lakukan hal-hal yang semacam ini. Kalau misalnya nih di dalam konteks yang hubungan yang profesional, klien
merekrut, meng-hire lawyer secara profesional, apalagi berbayar, apalagi dengan perjanjian yang jelas, maka ketika klien diberi nasihat yang salah, yang sesat, itu malpraktek. Karena itu kan makanya orang untuk menjadi lawyer itu ada masa magang, harus sekolah hukum dulu, masa magang, belajar dulu dan seterusnya, supaya dia punya cukup pengalaman itu. Karena nasihat-nasihatnya tidak boleh menyesatkan klien. Maka jangan ngasal tuh kalau mau jadi lawyer. Ya, jangan sok-sokan, sok jago. Ujungnya cuma begitu nasihatnya. Gitu. Kan kacau, itu menunjukkan kebodohan dan sekaligus kesesatan. Nah, kalau di dalam konteksnya Roy Suryo begini, saya nggak tahu tuh, karena mereka dua-duanya sama seperti orang Jawa bilang tuh boleh tutupnya ya, seperti pasangannya si buta nuntun si buta atau si pecundang nuntun si pecundang, saya nggak tahu ya. Tapi sesat itu. Nah, saya yakin nanti tanpa mendahului putusan hakim, saya yakin putusan hakim akan tetap menolak karena tidak dibenarkan dalam KUHP, tidak pernah diberi ruang orang mengajukan pra peradilan terkait dengan pokok yang disangkakan kepada dia, terkait dengan pokok yang dituduhkan kepada dia. Itu harus diuji di dalam persidangan utuh, persidangan yang sesungguhnya, bukan di dalam pra peradilan, tapi di dalam peradilan yang sesungguhnya. Jadi buat masyarakat, lihat sendiri nih, karakter Roy Suryo dan para lawyernya. Buat saya, sekali lagi ini mendemonstrasikan bagaimana karakter mereka. Selain mendemonstrasikan kesesatan, mendemonstrasikan karakter mereka. Buat saya, sekali lagi catatan saya, mereka pecundang. Roy Suryo saya himbau, hadapi persidangan yang utuh. Jangan kalah kamu dengan Tifa. Masa Tifa kamu biarin bablas sendiri, melawan sendiri, terus kamu ingin membebaskan diri dari posisi tersangka. Itu benar-benar nggak fair. Ya, saya lebih menghargai Tifa yang berani menghadapi persidangan dan menyatakan diri saya melawan. Nah, begitu dong. Ya, Roy Suryo Anda juga harus bersikap begitu, gentle. Kan nantang-nantang Pak Jokowi datang enggak. Ya kan? Nah, sekarang Anda ditantang dalam persidangan, jangan ngeles ke sana kemari terus. Apalagi tindakan pra peradilan Anda yang kedua ini benar-benar kesesatan. Dan saya mau masyarakat mengerti ini, agar jangan sampai masyarakat meniru jejak yang semacam ini. Nanti kalau ada masalah, lalu pakai lawyer, lalu lawyer dipaksa-paksa. Pra peradilan supaya saya bebas dari tersangka. Nggak bisa itu. Lawyer yang begitu itu kan bodoh dan menyesatkan. Hati-hati. Ada porsi yang bisa dilakukan pra peradilan, ada porsi yang nggak bisa dilakukan pra peradilan gitu. Sebagai lawyer kita jangan ngawur, membelanya harus membela dengan keahlian kita, ya, dengan pemahaman dan pengetahuan kita yang meyakinkan, yang kredibel, yang berintegritas. Itu namanya menjadi lawyer yang benar. Kalau ecek-ecek jangan dong, memalukan kalian. Oke? Salam merah putih.